KPK menetapkan Lukas NB atau Gubernur Papua ini sebagai tersangka. Kadang-kadang juga KPK ini mencoba untuk menggiring isu. Hari ini KPK asal nuduh, dia bilang Lukas NB yang adalah Gubernur Papua saat ini menjadi perbincangan yang sangat hangat di kalangan politisi hari ini ya, dan juga beberapa mahasiswa yang kemudian merespon persoalan itu. Ya, seperti yang kita ketahui dari beberapa sumber media, ya, salah satunya ada Tempo. Saya tadi baru baca berita nih dari tempo.co. Judulnya begini, soal kasus Lukas NB, Mahfud MD, jika tak ada penyalahgunaan, saya jamin dia tidak akan diapa-apakan. Ya, isunya di beberapa minggu yang lalu bahwa Lukas NB yang adalah Gubernur Papua itu menerima gratifikasi ya. Jadi diisukan bahwa dia menerima uang sebesar 1 miliar rupiah. Lalu yang menarik adalah ada juga informasi di media mengatakan bahwa beliau juga pernah singgah di Singapura dan bermain kasino dan menghabiskan uang sebanyak 600 sekian miliar begitu. Nah, ini cukup menarik begitu. Lalu kemudian karena mendengar informasi ini, beberapa media lalu kemudian mencari informasi dan mendapatkan informasi yang cukup menarik juga bahwa pertanggal 5 September kalau tidak salah ya, pertanggal 5 September itu KPK menetapkan Lukas NB atau Gubernur Papua ini sebagai tersangka. Ya, tersangka gratifikasi uang sebesar 1 miliar. Nah, ini yang menarik adalah Lukas NB menerima uang suapan sebesar 1 miliar tetapi menghabiskan uang 600-an miliar rupiah untuk main kasino ya. Bagi saya sih ini tidak masuk akal ya. Kadang-kadang juga KPK ini mencoba untuk menggiring isu gitu ya. Jadi menurut saya lucu aja sih. Jadi kita lihat hari ini pejabat kita sudah memulai jenaka baru begitu ya di apa namanya isu-isu politik hari ini. Ya, begitu teman-teman. Jadi kalau kita cek misalnya ada pernyataan dari pengacara ya, koordinator pengacara Lukas NB, Bung Roy ya, dia mengatakan bahwa ya hari ini KPK asal nuduh, dia bilang, karena berdasarkan putusan MK ya di KUHP itu nomor 21 tahun 2014 mengatakan bahwa seseorang dinyatakan sebagai tersangka ya ketika sudah memiliki 2 bukti dan juga dia sudah menerima keterangan dari orang yang tersangka tersebut begitu. Nah, menurut keterangan dari koordinator pengacara yaitu Bung Roy ini mengatakan bahwa ya sampai hari ini Lukas NB itu belum ada keterangan gitu loh secara real dan belum diperiksa. Jadi agak susah ketika misalkan KPK menyatakan bahwa dia tersangka. Ya, menurut saya sih ketika kita merujuk kepada putusan MK di dalam KUHP itu nomor 21 tahun 2014, ya saya sepakat dengan koordinator pengacara pengacara dari Lukas NB yang mengatakan bahwa ya cacat prosedural KPK begitu. Dan ini cukup menarik sih ya. Dan saya merasa bahwa isu ini tidak hanya sekedar bicara soal KPK dan Lukas NB, tetapi ada hal besar di balik itu sebetulnya. Apalagi kalau misalnya menanggapi itu sekelas Mahfud MD, lalu kemudian dilibatkan nama Tito Karnavian di dalamnya, yaitu dia mengeluarkan surat kalau tidak salah ya, dia mengizinkan Lukas NB untuk keluar negeri. Jadi ini cukup menarik teman-teman. Jadi simak video kita selanjutnya untuk membongkar semua rong-rong dalam ruang politik, sama seperti gorong-gorong begitu ya. Jadi banyak kegelapan. Terima kasih.